Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi Agribisnis jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Prinsip Konsumsi dalam Islam dan Produksi dalam Ekonomi Syariah. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kita masuk pada prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu kita masuk ke pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi merupakan salah satu aktivitas utama manusia karena melalui konsumsi seseorang dapat memperoleh manfaat, kepuasan, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Barang dan jasa yang dikonsumsi dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia melakukan kegiatan konsumsi, misalnya makan dan minum untuk menjaga kesehatan tubuh, menggunakan pakaian untuk melindungi diri, menggunakan kendaraan untuk berpergian, serta membayar biaya pendidikan untuk memperoleh ilmu. Secara umum, tujuan konsumsi adalah untuk dalam ekonomi konvensional adalah memperoleh kepuasan sebesar-besarnya atau utility. Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh seseorang, maka dianggap semakin baik pula tingkat konsumsinya. Karena itu, dalam sistem ekonomi biasa, manusia sering terdorong untuk membeli dan menggunakan barang sebanyak mungkin demi memenuhi keinginan pribadinya. Namun dalam pandangan Islam, konsumsi memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi semata. Islam memandang bahwa aktivitas konsumsi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat dan memperhatikan nilai moral, spiritual, sosial, dan kemaslahatan bersama. Kita masuk pada yang kedua, yaitu konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah aktivitas menggunakan harta, barang, maupun jasa sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memperoleh manfaat dan keberkahan. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar kegiatan ekonomi untuk mendapatkan kepuasan pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk rasa syukur manusia kepada Allah atas rezeki yang diberikan Allah kepada manusia. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya menekan kepuasan individu semata, konsumsi dalam ekonomi syariah menempatkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar utama. Oleh sebab itu, setiap barang ataupun jasa yang dikonsumsi harus memperlihatkan aspek halal, baik dan bermanfaat bagi manusia. Konsumsi syariah artinya adalah terdapat manfaat, kehalalan, dan keberkahan dari barang yang kita konsumsi tersebut. Dalam dasar konsumsi dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan dan barang yang halal serta melarang perilaku berlebihan atau israf. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia harus berhati-hati dalam menggunakan hartanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib, yaitu makanan yang diperbolehkan serta baik bagi kesehatan dan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi manusia, bukan hanya jumlahnya saja. Kita masuk pada prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu halal dan thayyib. Halal dan thayyib merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang menjadi dasar utama dalam kegiatan konsumsi menurut ekonomi syariah. Halal berarti segala sesuatu yang diperoleh dan tidak dilarang oleh syariat Islam, baik dari segi zat barang, cara memperoleh, proses pengolahan, maupun cara penggunaannya. Sementara itu, thayyib berarti baik, sehat, dan bersih, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi tubuh serta kehidupan manusia. Dalam Islam, seorang muslim tidak cukup hanya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, tetapi juga harus memastikan bahwa apa yang dikonsumsi tersebut thayyib dan tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan jasmani, kesehatan, moral, dan spiritual manusia. Misalnya makanan yang halal tetapi sudah basi, kotor, atau mengandung zat berbahaya tidak termasuk thayyib sehingga tidak layak dikonsumsi. Sebaliknya, makanan yang sehat tetapi berasal dari bahan haram juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, halal dan thayyib harus berjalan bersamaan dalam kehidupan seorang muslim.
Konsumsi dalam Islam itu harus halal, tidak toib, dan penuh dengan keberkahan. Konsep halal dan toib tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti pakaian, obat-obatan, kosmetik, pekerjaan, hingga sumber penghasilan. Islam mengajarkan bahwa harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus diperoleh dengan cara yang halal, seperti melalui perdagangan yang jujur, pekerjaan yang baik, dan usaha yang tidak merugikan orang lain. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui korupsi, perjudian, penipuan, riba, ataupun pencurian dianggap haram dan tidak membawa keberkahan dalam kehidupan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga manusia agar terhindar dari kerusakan moral, penyakit, serta perilaku yang merugikan masyarakat. Selain itu, konsep halal dan toib juga memiliki tujuan sosial dan kesehatan. Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga kualitas hidup serta menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Islam melarang konsumsi minuman keras, narkoba, dan barang berbahaya karena dapat merusak akal, kesehatan, dan kehidupan sosial manusia. Dengan menerapkan prinsip halal dan toib, seorang muslim diajarkan untuk hidup disiplin, sederhana, bersih, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikonsumsinya. Hal ini juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis agar manusia mengkonsumsi rezeki yang halal, baik, dan serta tidak berlebihan. Dengan demikian, konsep halal dan toib bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik semata, tetapi juga menciptakan ketenangan batin, keberkahan hidup, serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas konsumsi harus dilandaskan pada prinsip halal dan toib. Prinsip ini menjadikan pedoman utama bagi seorang muslim dalam menggunakan hartanya, karena konsumsi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut nilai ibadah, moral, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik dari segi zat barangnya, cara memperolehnya, proses pengolahannya, maupun cara penggunaannya. Sementara itu, toib berarti sesuatu yang baik, bersih, sehat, amanah, dan memberikan manfaat bagi tubuh, akal, serta kehidupan sosial manusia. Dengan demikian, Islam tidak hanya menilai suatu barang dari aspek kehalalannya saja, tetapi juga dari kualitas dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Barang yang dikonsumsi dalam Islam harus memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama itu halal, yaitu barang tersebut tidak ada mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam dan diperoleh melalui cara yang benar seperti pada perdagangan jujur ataupun usaha-usaha yang halal. Toib yaitu memiliki manfaat, tidak membahayakan kesehatan, higienis, serta layak digunakan atau dimakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kesehatan spiritual manusia, sehingga konsumsi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan keinginan semata. Contoh barang dan minuman yang halal dan toib dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama adalah makanan halal yang bergizi seperti nasi, daging ayam yang disembelih sesuai dengan syariat, sayur-sayuran, dan buah-buahan segar. Minuman yang bersih dan tidak memabukkan seperti air putih, susu, dan jus alami. Berikutnya adalah kebutuhan produk kesehatan kosmetik yang tidak mengandung bahan berbahaya serta telah terjamin kehalalannya. Yang terakhir adalah barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi secara bersih dan tidak merusak lingkungan. Sebaliknya, Islam secara tegas melarang konsumsi barang yang dapat merusak tubuh, akal, dan moral manusia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan individu sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi yang tidak sesuai dengan syariat. Barang yang dilarang untuk dikonsumsi yang pertama yaitu ada minuman keras yang memabukkan dan merusak akal, narkoba yang menghancurkan kesehatan fisik dan mental, makanan yang berasal dari sumber haram seperti bangkai, darah, dan daging babi. Serta yang terakhir itu ada barang yang diperoleh dari hasil penipuan, korupsi, ataupun tindakan ketidakadilan. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah memerintahkan bahwa manusia harus mengkonsumsi rezeki yang halal dan baik, serta tidak mengikuti langkah-langkah yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, konsep halal dan toib tidak hanya berfungsi sebagai aturan konsumsi, tetapi juga sebagai sistem perlindungan bagi manusia agar hidup lebih sehat, bersih, seimbang, dan penuh dengan keberkahan.
Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, seorang muslim dapat mencapai kesejahteraan hidup di dunia sekaligus mendapatkan kebaikan di akhirat. Yang berikutnya, tidak berlebihan ataupun israf. Israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan harta dan atau mengkonsumsi barang dan jasa sehingga melampaui batas kebutuhan yang wajar. Dalam ekonomi syariah, israf dipandang sebagai tindakan yang tidak baik karena menunjukkan ketidakseimbangan dalam mengelola rezeki dan dapat menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Dalam pandangan Islam, harta merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan secara bijak. Oleh karena itu, konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebihan hanya untuk memenuhi keinginan ataupun gaya hidup, melainkan harus berdasarkan kebutuhan yang nyata serta mempertimbangkan manfaatnya. Prinsip larangan israf ini ditegaskan dalam ajaran Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan bahwa umat Islam harus hidup sederhana, seimbang, dan tidak menghamburkan hartanya. Islam sangat melarang perilaku boros dan berlebihan. Konsumsi yang baik itu adalah konsumsi yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan. Contohnya adalah yang pertama adalah membeli barang sesuai kebutuhan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat, kemaslahatan, dan menghindari perilaku berlebihan atau israf. Oleh karena itu, seseorang dianjurkan membeli barang dan jasa berdasarkan kebutuhan yang nyata, bukan karena dorongan emosi, gengsi, keinginan sesaat, atau sekedar mengikuti tren yang sedang populer. Sikap ini mencerminkan perilaku konsumsi yang bijaksana, bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan memberikan banyak manfaat, antara lain membantu pengelolaan keuangan dengan lebih baik, menghindari pemborosan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memungkinkan sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan, investasi, maupun kegiatan sosial seperti sedekah dan zakat. Selain itu, perilaku konsumsi yang rasional juga membantu mengurangi budaya konsumtif yang sering mendorong seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh penerapan membeli barang sesuai kebutuhan, yang pertama itu ada membeli buku pelajaran atau referensi akademik yang menunjang proses belajar dibandingkan membeli barang hiburan yang kurang memberikan manfaat jangka panjang. Yang kedua adalah membeli pakaian baru karena pakaian lama sudah rusak, sempit, atau tidak layak digunakan, bukan semata-mata karena mengikuti mode terbaru. Yang berikutnya adalah membeli makanan dan minuman secukupnya sesuai kebutuhan konsumsi agar tidak terjadi pemborosan dan makanan terbuang sia-sia. Yang keempat adalah mengganti telepon genggam hanya ketika perangkat lama sudah tidak berfungsi dengan baik atau tidak mendukung kebutuhan pekerjaan dan pendidikan. Yang kedua, tidak menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Dalam ekonomi syariah, setiap harta yang dimiliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang dianjurkan untuk menghindari perilaku boros, tabdzir, dan berlebihan israf dalam membelanjakan hartanya. Uang sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, mendukung kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak penting hanya akan mengurangi manfaat harta dan dapat menimbulkan kesulitan keuangan di masa mendatang. Perilaku hidup hemat bukan berarti pelit atau menahan diri secara berlebihan, melainkan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menempatkan pengeluaran pada skala prioritas yang tepat. Dengan pengeluaran secara bijaksana, seseorang dapat memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil, terhindar dari utang konsumtif, serta memiliki kesempatan untuk menabung, berinvestasi, dan berbagi dengan sesama melalui zakat, infak, maupun sedekah. Manfaat tidak menghamburkan uang adalah dapat membantu menjaga kestabilan keuangan pribadi dan keluarga, menghindari diri dari utang akibat pengeluaran yang tidak terencana, meningkatkan kemampuan menabung dan mempersiapkan kebutuhan masa depan, memberikan kesempatan untuk berinvestasi dan mengembangkan aset yang produktif, menumbuhkan sikap disiplin, sederhana, dan bertanggung jawab dalam mengelola harta, serta memungkinkan seseorang tidak lebih banyak membantu orang lain, memungkinkan seseorang lebih banyak membantu orang lain melalui kegiatan sosial dan keagamaan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak sering membeli barang bermerek atau branded hanya untuk memperoleh pengakuan sosial atau meningkatkan gengsi, padahal masih tersedia barang lain yang
kualitasnya baik dan harga yang lebih terjangkau. Mengurangi pengeluaran untuk hiburan yang berlebihan seperti terlalu sering berbelanja, menonton atau mengunjungi tempat hiburan yang tidak menjadi kebutuhan utama, serta tidak memaksakan diri menjalani gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi seperti membeli kendaraan, pakaian ataupun gawai mahal hanya untuk mengikuti tren saja. Yang ketiga adalah menghindari pemborosan makanan dan minum. Islam sangat melarang membuang-buang makanan karena termasuk bentuk israf. Contohnya adalah mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang, menyimpan makanan dengan baik agar tidak basi, tidak memesan makanan berlebihan saat dimakan di luar. Yang keempat adalah menggunakan barang hingga benar-benar rusak. Artinya tidak langsung mengganti barang, hanya ingin yang baru. Dia memakai barang tersebut sampai benar-benar barang itu tidak dapat digunakan lagi. Seperti misalnya menggunakan handphone sampai benar-benar tidak bisa dipakai, kayak misalnya handphone tersebut padam dan tidak bisa diperbaiki, sehingga dia membeli barang baru, handphone baru, karena handphone yang dia punya itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Yang berikutnya adalah memperbaiki barang elektronik sebelum beli baru. Jika barang elektronik bisa diperbaiki, maka dia akan memperbaiki barang tersebut dibandingkan membeli yang baru. Menggunakan pakaian yang masih layak. Yang kelima adalah hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam gaya hidup. Artinya menjaga pola hidup agar tidak terjebak dalam gaya hidup mewah. Contohnya adalah tidak sering liburan mahal tanpa kebutuhan penting, tidak mengadakan acara mewah hanya untuk pamer, serta menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangannya. Yang keenam itu ada menabung dan mengelola keuangan dengan bijak, mengatur keuangan agar tidak habis untuk hal-hal tidak penting. Contohnya adalah menyisihkan uang untuk tabungan atau kebutuhan darurat, membuat anggaran belanja bulanan, serta mendahulukan kebutuhan pokok sebelum dengan keinginan. Adapun kesimpulannya yaitu sikap tidak israf berarti menggunakan harta secara hemat, bijak, dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menghindari pemborosan seperti membeli barang tidak penting, membuang makanan, ataupun hidup berlebihan, seseorang dapat menjaga kestabilan keuangan, hidup lebih tenang, serta memperoleh keberkahan dalam rezeki sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya kita masuk pada mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan manusia. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang sifatnya tambahan dan sering kali muncul karena dorongan hawa nafsu semata, gaya hidup, ataupun pengaruh lingkungan. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunaannya harus dilakukan secara bijak, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Prinsip ini bertujuan agar manusia dapat hidup sederhana, terhindar dari pemborosan, serta mampu mengelola keuangan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang lebih mengikuti keinginan pribadi daripada kebutuhan, sehingga menghabiskan uang untuk hal-hal yang kurang penting, seperti membeli barang mewah demi gengsi atau mengikuti tren yang terus berubah. Sikap seperti ini dapat menimbulkan perilaku konsumtif dan menyebabkan kesulitan ekonomi di kemudian hari. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk mengutamakan kebutuhan pokok atau daruriyat daripada keinginan yang bersifat mewah dan berlebihan. Hal ini karena kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Sedangkan keinginan sering kali muncul dari hawa nafsu, gaya hidup, dan atau pengaruh lingkungan sosial. Dengan mendahulukan kebutuhan pokok, seseorang dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak, terhindar dari pemborosan, serta mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan berkah. Kebutuhan pokok ataupun primer dalam ekonomi syariah meliputi hal-hal yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup layak dan bermartabat, seperti misalnya makanan dan minuman yang layak untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup, pakaian yang pantas untuk menutup aurat dan melindungi diri, tempat tinggal sebagai tempat perlindungan dan beristirahat, pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup, serta kesehatan agar tubuh tetap sehat dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu adalah membeli beras, sayur, dan kebutuhan makanan sebelum membeli barang elektronik, membayar biaya sekolah atau kuliah sebelum membeli barang hiburan, memperbaiki rumah yang rusak sebelum membeli perabotan mewah. Sementara itu keinginan tahsiniyat ataupun pelengkap adalah sesuatu yang tidak wajib dipenuhi tetapi lebih bersifat tambahan untuk kesenangan atau gaya hidup. Keinginan ini tetap boleh dipenuhi selama tidak berlebihan dan sesuai dengan kemampuan, namun tidak boleh didahulukan dibandingkan kebutuhan pokok. Keinginan biasanya berkaitan dengan barang mewah seperti misalnya perhiasan ataupun gadget mahal yang tidak mendesak. Gaya hidup berlebihan seperti sering berbelanja demi mengikuti tren, hiburan yang tidak terlalu penting seperti misalnya seperti menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Yang berikutnya adalah membeli barang hanya untuk karena tren ataupun gengsi, bukan karena kebutuhan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah membeli smartphone terbaru padahal yang lama masih berfungsi dengan baik, mengikuti gaya berpakaian mahal hanya untuk pamer kepada orang lain. Berikutnya adalah yang menghabiskan uang untuk hiburan berlebihan sementara kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Kebutuhan pokok ini harus lebih besar daripada keinginan yang berlebihan itu. Dengan memahami perbedaan ini, seorang muslim dapat lebih bijak dalam mengelola harta, menghindari sikap boros atau israf, serta membangun kehidupan yang lebih sederhana, stabil, dan penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Islam tidak melarang manusia menikmati kehidupan ataupun memiliki barang yang baik, tetapi penggunaannya harus tetap sesuai dengan kemampuan dan tidak melupakan tanggung jawab sosial. Seorang muslim dianjurkan bersikap qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimilikinya sehingga tidak mudah tergoda oleh kemewahan duniawi yang berlebihan ini. Contoh sikap mengutamakan kebutuhan daripada keinginan adalah membeli buku pelajaran lebih dahulu dibandingkan aksesoris mahal, mengutamakan biaya makan dan pendidikan dibandingkan membeli barang bermerek, menabung untuk kebutuhan masa depan daripada menghabiskan uang untuk hiburan berlebihan, serta memperbaiki barang yang masih layak pakai daripada membeli baru hanya karena ingin mengikuti mode. Sebaliknya, contoh perilaku yang lebih mengutamakan keinginan adalah membeli gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi baik, berutang hanya untuk membeli barang mewah, serta menghabiskan uang demi penampilan dan gengsi. Dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, seseorang yang dapat hidup lebih tenang, hemat, dan terhindar dari pemborosan serta hutang yang tidak perlu. Sikap ini juga membantu manusia lebih bersyukur, disiplin, dan dalam mengatur keuangan, serta mampu membantu orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, sederhana, dan penuh dengan keberkahan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Urutan kebutuhan dalam ekonomi syariah terdiri dari beberapa yang kita bahas dulu. Yang pertama, dalam kehidupan ekonomi syariah, kebutuhan manusia dibagi dalam beberapa tingkatan agar seseorang dapat mampu mengatur pengeluaran secara bijak dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Islam mengajarkan bahwa harta harus digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga kehidupan menjadi lebih seimbang, teratur, dan penuh dengan keberkahan. Dengan memahami urutan kebutuhan, manusia dapat membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya bersifat keinginan sementara. Untuk kebutuhan dalam ekonomi syariah terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama itu daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Kita bahas dulu yang daruriyat. Daruriyat itu adalah kebutuhan primer. Daruriyat adalah tingkatan kebutuhan paling mendasar dalam ekonomi syariah yang harus terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup secara layak. Kebutuhan ini bersifat sangat penting dan mendesak karena tanpa pemenuhannya kehidupan manusia dapat terganggu bahkan terancam. Dalam konsep ekonomi Islam, daruriyat menjadi prioritas utama sebelum memenuhi kebutuhan lainnya seperti hajiyat. Hajiyat itu sama dengan sekunder ataupun tahsiniyat ataupun barang pelengkap. Kebutuhan daruriyat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik tetapi juga mencakup aspek agama, akal, dan keselamatan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan ini harus diutamakan terlebih dahulu sebelum seseorang mengalokasikan harta untuk hal-hal yang bersifat tambahan dan kemewahan. Daruriyat itu adalah kebutuhan dasar, penjaga kehidupan, dan prioritas utama.
Dalam kehidupan sehari-hari, daruriyat mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Semua ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Contoh dari penerapan daruriyat itu adalah seseorang membeli makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebelum membeli barang mewah, membayar biaya pengobatan ketika sakit sebelum membeli barang hiburan, memperbaiki rumah yang rusak agar tetap aman untuk ditempati, membeli pakaian yang layak untuk melindungi tubuh. Selain itu, dalam pandangan ekonomi syariah, pemenuhan daruriyat juga berkaitan dengan menjaga 5 tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka salah satu atau beberapa aspek tersebut dapat terganggu. Daruriyat itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam mengajarkan bahwa memenuhi kebutuhan daruriyat harus dilakukan secara halal, tidak berlebihan, dan tidak mengabaikan hak orang lain. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok ini, manusia dapat hidup dengan tenang, sehat, dan mampu menjalankan kehidupan serta aktivitas lainnya dengan baik. Kebutuhan primer meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, kesehatan, dan keamanan. Daruriyat itu adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kehidupan ini. Contohnya adalah membeli makanan lebih penting daripada membeli barang mewah, membayar biaya sekolah lebih utama daripada membeli barang aksesoris mahal, membeli obat sakit lebih penting daripada membeli hiburan yang tidak diperlukan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memikirkan hal lain yang kurang penting. Yang kedua itu ada hajiyat, kebutuhan sekunder. Hajiyat adalah tingkat kebutuhan yang berada setelah daruriyat, kebutuhan pokok. Hajiyat merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia, mengurangi kesulitan, serta meningkatkan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak seperti kebutuhan pokok, tetapi sehingga apabila tidak terpenuhi, kehidupan manusia tetap bisa berjalan, tetapi akan terasa lebih sulit dan kurang nyaman. Dalam ekonomi syariah, hajiyat menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk sekedar bertahan hidup, tetapi juga mendorong terciptanya kehidupan yang lebih efisien, produktif, dan nyaman selama masih dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Hajiyat itu memudahkan hidup, mengurangi kesulitan, dan menambah kenyamanan. Fungsi hajiyat dalam kehidupan adalah yang pertama itu membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan produktivitas, memberikan kenyamanan dalam bekerja, belajar, dan ibadah, mendukung kebutuhan sosial dan komunikasi. Contoh dari kebutuhan hajat itu ada yang pertama itu kendaraan untuk mobilitas, sepeda motor atau mobil untuk berpergian sekolah ataupun bekerja, transportasi umum untuk mempermudahkan perjalanan. Yang kedua itu seperti peralatan rumah tangga, kulkas untuk menyimpan makanan agar lebih tahan lama, mesin cuci untuk mempermudahkan pekerjaan rumah, kompor ataupun alat masak modern lainnya. Yang ketiga itu ada alat komunikasi, telepon genggam untuk berkomunikasi dengan keluarga yang bekerja, pekerjaan, aplikasi pesan atau internet untuk mempermudahkan koordinasi. Ya, serta yang keempat itu ada peralatan pendidikan dan kerja. Yang pertama itu laptop untuk belajar ataupun bekerja, alat tulis untuk perlengkapan sekolah, printer untuk mencetak dokumen penting. Contoh penerapan hajat dalam kehidupan adalah seseorang membeli sepeda motor agar tidak terlambat ke tempat kerja ataupun ke kampus dan lebih hemat waktu dibandingkan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Pelajar menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas sekolah dan mengakses materi pembelajaran. Keluarga membeli kipas angin atau AC sederhana agar suasana rumah lebih nyaman saat cuaca panas. Seorang pekerja menggunakan smartphone untuk komunikasi pekerjaan ataupun koordinasi dengan timnya. Prinsip dalam memenuhi hajat dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan hajat ini diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan beberapa aspek prinsip pentingnya. Yang pertama itu tidak berlebihan, sesuai dengan kemampuan ekonomi, tidak melupakan kebutuhan pokok, dilakukan dengan cara yang halal, serta tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang berikutnya ada tahsiniyat atau kebutuhan pelengkap ataupun tersier. Tahsiat adalah tingkat kebutuhan dalam ekonomi syariah yang bersifat pelengkap atau tambahan untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kebutuhan ini tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, tetapi lebih kepada kenyamanan, keindahan, kemewahan, dan peningkatan gaya hidup.
Dengan kata lain, tahsiat berfungsi untuk memperindah kehidupan agar terasa lebih nyaman dan menarik, bukan untuk kebutuhan yang mendesak. Dalam ekonomi syariah, tahsiniyat berada pada tingkat paling akhir setelah daruriyat, kebutuhan pokok, dan hajiyat, kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan ini hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan utama dan sekunder sudah terpenuhi dengan baik. Contoh dari kebutuhan tahsiniyat adalah yang pertama itu barang mewah, perhiasan, kendaraan mahal, liburan mahal, barang bermerek ataupun branded. Contohnya dalam kehidupan sehari adalah membeli mobil mewah padahal kendaraan lama masih layak digunakan. Menggunakan handphone hanya karena ingin mengikuti tren terbaru, bukan karena kebutuhan. Membeli pakaian mahal hanya untuk gengsi dan pamer. Berlibur ke tempat mewah secara berlebihan tanpa kebutuhan penting. Serta menggunakan barang branded hanya untuk meningkatkan status sosial. Pandangan Islam terhadap tahsiniyat itu adalah Islam tidak melarang manusia menikmati keindahan dan kenikmatan hidup, karena Allah juga memberikan rezeki dan kenikmatan kepada manusia. Namun Islam memberikan batasan agar manusia tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan dan pamer ataupun riya, serta tidak mengabaikan kebutuhan yang lebih penting. Prinsip penting dalam Islam adalah tidak berlebihan, tidak sombong atau pamer kekayaan, tetap mengutamakan kebutuhan pokok dan sekunder, serta menggunakan harta secara bijak dan bermanfaat. Pentingnya kita itu penting memahami urutan kebutuhan. Memahami urutan kebutuhan dalam ekonomi syariah sangat penting agar seseorang dapat mengelola harta secara bijak dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan mengetahui prioritas kebutuhan, seseorang tidak akan mudah terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan, melainkan mampu menggunakan hartanya secara lebih terarah, seimbang, dan bermanfaat. Yang pertama itu mengelola keuangan secara bijak. Dalam memahami prinsip prioritas kebutuhan, seseorang dapat menyusun pengeluaran sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Kebutuhan pokok didahulukan, kemudian kebutuhan sekunder, dan terakhir itu kebutuhan pelengkap atau tersier. Contohnya adalah mengalokasikan uang untuk makan dan kependidikan terlebih dahulu sebelum membeli barang mewah, membuat anggaran bulanan agar pengeluaran lebih teratur, serta menyisihkan sebagian pendapat untuk tabungan dan kebutuhan darurat. Yang kedua adalah menghindari pemborosan. Pemahaman urutan kebutuhan membantu seseorang membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Hal ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbelanja sehingga tidak menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Contohnya adalah tidak membeli barang yang hanya karena tren, mengurangi pembelian barang yang tidak berlebihan ataupun tidak dibutuhkan, menghindari gaya hidup berlebihan. Yang ketiga adalah terhindar dari hutang yang tidak perlu. Jika seseorang tidak memahami prioritas kebutuhan, ia cenderung membeli barang di luar kemampuannya sehingga berujung pada hutang. Dengan memahami urutan kebutuhan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Contohnya adalah tidak memaksa membeli barang mewah dengan cara berhutang, menunda pembelian barang yang tidak terdesak, mengutamakan kebutuhan penting sebelum keinginan. Yang keempat itu hidup lebih sederhana dan tenang. Mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting dalam membuat hidup menjadi lebih sederhana. Seseorang tidak mudah terbebani oleh keinginan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Contohnya adalah hidup sesuai dengan kemampuan tanpa memaksakan gaya hidup mewah, fokus pada kebutuhan yang bermanfaat, dan tidak merasa iri dengan kehidupan orang lain. Yang kelima adalah mendahulukan hal yang benar-benar penting. Dengan memahami urutan kebutuhan, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan dalam menggunakan harta sehingga hal-hal penting tidak terabaikan. Contohnya adalah membayar biaya pendidikan sebelum membeli barang hiburan, mengutamakan kesehatan sebelum membeli barang mewah, memperbaiki rumah yang rusak sebelum memperbaiki perabot tambahan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pelajar membeli buku pelajaran, membayar biaya sekolah terlebih dahulu dibandingkan membeli sepatu mahal yang sebelumnya sebenarnya belum dibutuhkan dia. Sikapnya ini menunjukkan bahwa ia mendahulukan kebutuhan primer daripada kebutuhan tersier. Contoh lainnya adalah seseorang membeli barang mewah dengan cara berutang padahal kebutuhan pokok keluarganya ini belum terpenuhi. Sikap ini bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena lebih mengutamakan gengsi daripada kebutuhannya. Berikutnya kita masuk memperhatikan kepentingan sosial. Dalam ekonomi syariah, konsumsi
seorang muslim tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadinya, tetapi juga harus memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarnya. Islam mengajarkan bahwa manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama. Oleh karena itu, menggunakan harta tidak boleh dilakukan secara egois atau berlebihan tanpa memperdulikan keadaan orang lain, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonominya. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain seperti fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan menggunakan hartanya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sosial. Konsumsi Islam itu penting untuk kepentingan pribadi dan kepedulian sosial. Sikap peduli terhadap masyarakat seperti diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan sederhana maupun besar, seperti misalnya bersedekah kepada fakir miskin, membantu tenaga yang kesulitan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk zakat dan infak, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, serta membantu korban bencana ataupun musibah. Contohnya adalah seorang muslim menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membantu anak yatim, seseorang memberikan makanan kepada tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, serta pengusaha memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitarnya. Selain mendorong kepedulian sosial, Islam juga mengajarkan agar manusia tidak hidup bermewah-mewahan secara berlebihan, terutama ketika banyak orang di sekitarnya sedang mengalami kesulitan. Sikap pamer kekayaan, berfoya-foya, dan menghamburkan harta hanya demi gengsi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan nilai kesederhanaan yang diajarkan oleh Islam. Contoh perilaku yang harus kita hindarin itu adalah mengadakan pesta mewah secara berlebihan ketika banyak orang yang kelaparan. Yang berikutnya itu membeli barang mahal hanya untuk pamer kekayaan, serta yang terakhir itu menghamburkan makanan sementara masih banyak orang yang kekurangan makanan. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya atau menikmati hasil usahanya, tetapi kekayaan harus digunakan secara bijak dan tidak melupakan tanggung jawab sosial. Seorang muslim dianjurkan hidup sederhana, bersyukur, dan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, hubungan sosial akan menjadi lebih harmonis, rasa persaudaraan semakin kuat, dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dalam sikap ini juga mencerminkan akhlak mulia serta kepedulian yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, agar manusia saling membantu dalam kebaikan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan penuh keberkahan. Yang berikutnya adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam ekonomi syariah, manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat, tetapi juga terhadap lingkungan alam. Islam mengajarkan bahwa alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dimanfaatkan dengan baik, dan tidak dirusak oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, maupun pemborosan sumber daya alam. Perilaku konsumtif yang berlebihan dapat menyebabkan banyak masalah lingkungan, seperti penumpukan sampah, pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, serta berkurangnya sumber daya alam. Karena itu, Islam melarang sikap boros dan mengajarkan manusia untuk hidup sederhana, hemat, dan serta menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti misal mengurangi pemborosan makanan, menggunakan barang ramah lingkungan, menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan memanfaatkan barang secara maksimal sebelum dibuang. Contohnya adalah mengambil makanan secukupnya agar tidak terbuang sia-sia, membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang, mematikan lampu dan peralatan listrik ketika tidak digunakan, serta menanam pohon dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa menjaga lingkungan termasuk bagian dari tanggung jawab moral dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat alam yang diberikan, alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia secara seimbang, bukan dieksploitasi secara berlebihan demi keuntungan sesaat. Jika manusia merusak lingkungan, maka dampaknya akan kembali kepada kehidupan manusia sendiri, seperti banjir, polusi, kekurangan air bersih, dan perubahan iklim. Perilaku menjaga lingkungan ini juga mencerminkan sikap disiplin, peduli, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. Dengan menggunakan sumber daya alam secara bijak, manusia membantu menjaga kelestarian bumi agar tetap dapat dinikmati oleh anak cucu di masa depan.
Melalui ajaran dalam Al-Quran dan hadis, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan memiliki pola konsumsi yang sederhana, yaitu hemat dan ramah lingkungan agar tercipta kehidupan yang sehat, bersih, dan penuh dengan keberkahan. Maslahah sebagai tolak ukur. Berikutnya kita masuk kepada maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah berarti kemanfaatan, kebaikan, atau segala sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia serta menghindari manusia dari kerusakan dan kemudaratan. Dalam ekonomi syariah, konsep maslahah menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi dianggap baik atau tidak. Islam mengajarkan bahwa konsumsi bukan hanya bertujuan memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang luas dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Prinsip maslahah menunjukkan bahwa setiap barang atau jasa yang dikonsumsi harus dipertimbangkan manfaat dan dampaknya. Suatu konsumsi dianggap baik apabila memberikan manfaat bagi diri sendiri, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan kemudaratan ataupun kerusakan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep maslahah mengajarkan manusia agar lebih bijak dalam menggunakan harta dan memilih barang yang dikonsumsi. Seorang muslim dianjurkan memilih sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya, serta menghindari barang atau aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama itu memberikan manfaat bagi diri sendiri. Konsumsi yang baik harus mampu memberikan manfaat positif bagi tubuh, akal, dan kehidupan manusia. Yang pertama itu contohnya adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan, membeli buku ataupun alat pendidikan untuk menambah ilmu, menggunakan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Manfaat tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga spiritual dan moral. Sikap yang baik dapat membantu manusia hidup lebih sehat, tenang, dan produktif. Yang kedua itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Islam, konsumsi tidak boleh bersifat egois. Setiap penggunaan harta sebaiknya juga memberikan dampak baik bagi lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Contohnya itu membeli produk usaha kecil untuk membantu perekonomian masyarakat, bersedekah kepada fakir miskin, menggunakan harta untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Sikap ini mencerminkan kepedulian sosial dan membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Yang ketiga itu tidak menimbulkan mudarat. Mudarat berarti bahaya, kerusakan, atau sesuatu yang membawa dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Dalam ekonomi syariah, barang atau aktivitas yang menimbulkan mudarat harus dihindari meskipun memberikan keuntungan sesaat. Contohnya adalah menghindari minuman keras dan narkoba karena dapat merusak kesehatan dan akal, tidak membeli barang hasil curian atau korupsi, serta menghindari pemborosan dan merugikan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang merusak tubuh, moral, lingkungan, dan kehidupan sosial tidak termasuk dalam konsumsi yang baik. Pentingnya konsep maslahat itu adalah yang pertama itu menggunakan harta secara bijak, menghindari perilaku konsumtif, memilih barang yang bermanfaat, menjaga kesehatan dan moral, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial. Dengan menerapkan prinsip maslahat ini, konsumsi tidak hanya memberikan kepuasan sementara tetapi juga membawa keberkahan, ketenangan hidup, dan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri maupun masyarakat. Melalui ajaran dalam Al-Quran dan hadis, Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia termasuk konsumsi harus diarahkan pada kemaslahatan karena dapat kemaslahatan dan dijauhkan dari kerakusan. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk selalu mempertimbangkan manfaat dan dampak dari setiap barang atau jasa yang digunakan agar tercipta kehidupan yang adil, sehat, dan penuh dengan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, konsep maslahat menjadi dasar utama dalam kegiatan konsumsi. Maslahat berarti segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan keberkahan bagi kehidupan manusia serta menjauhkan manusia dari kerusakan dan kemudaratan. Oleh karena itu, tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memperoleh kepuasan pribadi atau memenuhi keinginan semata, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan hidup, yaitu kehidupan yang baik, seimbang, sehat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang sering menekankan kepuasan individu sebagai tujuan utama konsumsi, Islam mengajarkan bahwa setiap barang atau jasa yang dikonsumsi harus dipertimbangkan manfaat dan dampaknya, baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Seorang muslim dianjurkan memilih sesuatu yang memberikan manfaat jangka panjang, mendukung kesehatan, menjaga moral, serta membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup.
Maslahat itu adalah membawa manfaat, keberkahan, dan mengurangi kemudaratan. Rumus tersebut menggambarkan bahwa suatu konsumsi dianggap baik apabila membawa manfaat nyata bagi manusia, membawa keberkahan dan kebaikan, dan tidak menimbulkan kerusakan atau bahaya. Artinya, barang yang memberi manfaat dan keberkahan lebih utama untuk dikonsumsi dibandingkan barang yang hanya memberikan kesenangan sesaat tetapi membawa dampak buruk. Dalam Islam, keberkahan sangat penting karena semua yang menyenangkan atau menguntungkan secara materi membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah mengkonsumsi makanan sehat dan halal yang menjaga kesehatan tubuh, membeli buku dan peralatan pendidikan untuk menambah ilmu, serta membeli produk yang bermanfaat serta ramah lingkungan. Sebaliknya, barang yang ataupun aktivitas yang merusak kesehatan moral dan kehidupan sosial harus dihindari karena mungkin memberikan kesenangan semata, Contohnya adalah mengkonsumsi minuman sehat dan narkoba, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, menghamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat, membeli barang mewah secara berlebihan demi gengsi, serta menggunakan harta untuk kegiatan yang merusak moral. Islam mengajarkan bahwa manusia harus bijak dalam memilih apa yang dikonsumsi karena setiap harta dan nikmat yang berlebihan akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan mengutamakan kebutuhan yang membawa manfaat dan keberkahan daripada sekedar mengikuti hawa nafsu ataupun keinginan semata. Konsep maslahah ini juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Konsumsi yang baik tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Misalnya menggunakan sebagian harta untuk sedekah, mau membantu orang yang membutuhkan, serta mendukung usaha kecil masyarakat. Melalui ajaran dalam Al-Quran dan Hadis, Islam menekankan bahwa tujuan akhir konsumsi adalah menciptakan kehidupan yang sehat, adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Dengan menjadikan maslahat sebagai dasar konsumsi, manusia dapat terhindar dari perilaku konsumtif, pemborosan, serta berbagi kerusakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri konsumsi yang mengandung maslahat itu dalam ekonomi syariah, konsumsi yang baik adalah konsumsi yang mengandung maslahah, yaitu membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan manusia serta menghindari dari kerusakan dan kemudaratan. Konsumsi tidak hanya dinilai dari seberapa besar kepuasan yang diperoleh, tapi juga dari dampaknya terhadap diri sendiri, masyarakat, moral, dan kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap barang dan jasa yang dikonsumsi benar-benar memberikan manfaat serta sesuai dengan tujuan syariat. Yang pertama, adapun ciri-cirinya, yang pertama itu memberikan manfaat. Konsumsi yang mengandung maslahat harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia, baik manfaat fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Barang atau jasa yang dikonsumsi sebaiknya membantu manusia menjadi lebih sehat, berilmu, produktif, dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Contohnya adalah mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh, membeli buku pendidikan untuk menambah ilmu pengetahuan, menggunakan alat kerja yang membantu meningkatkan produktivitas, serta membayar pendidikan dan pelatihan untuk masa depan yang lebih baik. Konsumsi maslahat adalah memberikan manfaat bagi kehidupan. Prinsip ini mengajarkan bahwa harta sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan bernilai positif, bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Yang kedua, tidak membahayakan. Konsumsi yang tidak baik tidak boleh membahayakan atau kerusakan bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Islam melarang segala bentuk konsumsi yang dapat merusak kesehatan, moral, akal, dan kehidupan sosial manusia. Contohnya adalah menghindari narkoba dan minuman keras, tidak mengkonsumsi makanan berbahaya dan beracun, menghindari rokok berlebihan dan tidak merusak kesehatan, serta tidak menggunakan barang yang merusak lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. Segala sesuatu yang membahayakan tubuh, akal, dan kehidupan masyarakat harus dihindari, walaupun mungkin memberikan kesenangan semata. Yang ketiga itu adalah membawa keberkahan. Konsumsi yang mengandung kemaslahah harus membawa keberkahan dan kehidupan. Keberkahan berarti kebaikan yang memberikan ketenangan, manfaat, dan kebahagiaan berkelanjutan. Contohnya adalah menggunakan harta dari sumber halal, membeli kebutuhan dengan
uang hasil kerja yang jujur, menghindari harta dari korupsi, penipuan, dan pencurian, serta menyisihkan sebagian harta untuk sedekah dan membantu sesamanya. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang memberi manfaat berkelanjutan. Dalam Islam, keberkahan lebih penting daripada sekedar banyaknya harta. Harta yang halal dan digunakan dengan baik akan membawa ketenangan hidup dan manfaat lebih besar. Yang berikutnya adalah menjaga 5 tujuan syariat. Konsumsi yang mengandung maslahat juga harus menjaga 5 tujuan utama syariat Islam, yaitu atau maqasid syariah. Yang pertama itu menjaga agama. Konsumsi tidak boleh membuat seseorang melanggar ajaran agama. Yaitu contohnya itu menghindari makanan dan minuman haram. Yang kedua itu menjaga jiwa. Konsumsi harus mendukung kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Contohnya adalah mengkonsumsi barang sehat dan obat yang aman. Yang ketiga adalah menjaga akal. Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal manusia. Contohnya adalah menjauhi narkoba dan minuman keras. Yang berikutnya adalah menjaga keturunan. Konsumsi harus menjaga kesehatan keluarga dan generasi berikutnya. Contohnya adalah memberi makanan bergizi kepada anak-anak. Yang kelima adalah menjaga harta. Harta harus digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan. Contohnya menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak bermanfaat. Masuk pada materi berikutnya, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu kita masuk pada pengertiannya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan produksi dilakukan dengan mengelola sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi sehingga menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, produksi sangat penting karena menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia, baik kebutuhan pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Contoh kegiatan produksi itu adalah petani menanam padi untuk menghasilkan beras, penjahit membuat pakaian, pabrik memproduksi makanan dan minuman, guru memberikan jasa dan pendidikan, serta dokter memberikan layanan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi, produksi umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besaran, namun dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk mencari laba, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaat bagi masyarakat. Dalam ekonomi syariah, produksi dilakukan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi harus memberikan manfaat, tidak merugikan orang lain, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seorang produsen Muslim tidak hanya memikirkan besarnya pendapatan, tapi juga memperhatikan kualitas produk, kehalalan bahan, kesejahteraan pekerja, dan dampak produksi terhadap lingkungan. Prinsip produksi dalam Islam mengajarkan bahwa barang yang diproduksi harus halal dan bermanfaat. Proses produksi dilakukan secara jujur dan adil, tidak merusak lingkungan ataupun merugikan masyarakat, memberikan manfaat bagi kehidupan banyak orang, serta menghindari penipuan dan eksploitasi. Contoh produksi yang sesuai dengan ekonomi syariah adalah produksi makanan halal dan sehat, usaha pakaian jujur dan berkualitas, pertanian menjaga kelestarian lingkungan, serta industri yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat pekerja. Sebaliknya, produksi yang bertentangan dengan syariat meliputi produksi minuman keras dan narkoba, produksi barang palsu dan berbahaya, usaha yang merusak lingkungan, serta produksi yang dilakukan dengan penipuan dan eksploitasi pekerja. Dalam Al-Quran dan hadis, manusia dianjurkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal, serta memberikan manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, produksi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, menjaga keseimbangan sosial, dan menghadiri keberkahan dalam kehidupan. Dengan menerapkan prinsip produksi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga membawa manfaat, keadilan, dan kebaikan bagi masyarakat. Masuk pada prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Prinsip dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan. Seorang produsen muslim memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa merugikan orang lain maupun lingkungan. Oleh karena itu, proses produksi harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Produksi barang, kita masuk pada contohnya, itu yang pertama, produksi barang halal. Dalam kegiatan ekonomi syariah, barang yang diproduksi harus halal dan tidak merusak masyarakat. Halal berarti barang tersebut diperoleh menurut syariat Islam, baik dari bahan, proses pembuatan maupun cara penggunaannya. Selain halal, barang yang diproduksi juga harus memberikan manfaat dan tidak membahayakan kesehatan, moral, serta kehidupan manusia.
Contohnya adalah produksi makanan halal dan sehat, produksi barang-barang yang aman, produksi pakaian yang layak dan sopan, serta produksi produk kosmetik yang tidak mengandung bahan berbahaya. Islam melarang produksi barang yang dapat merusak masyarakat seperti minuman keras, narkoba, produk palsu dan berbahaya, serta barang yang mengandung unsur penipuan. Prinsip ini bertujuan agar kegiatan produksi membawa manfaat bagi kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sehat dan serta aman. Yang berikutnya adalah mengutamakan kualitas dan kejujuran. Dalam produksi syariat, produsen harus mengutamakan kualitas barang dan bersikap jujur dalam menjalankan usahanya. Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan dasar penting dalam kegiatan ekonomi. Produsen tidak boleh menipu konsumen, menyembunyikan cacat barang, serta ataupun mengurangi kualitas demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Contohnya adalah tidak mencampur makanan dengan bahan berbahaya, tidak mengurangi timbangan, menjual barang sesuai kualitas sebenarnya, serta memberikan informasi yang jujur kepada konsumen. Kejujuran dalam produksi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan hubungan ekonomi yang adil. Sebaliknya, kecurangan dapat merugikan konsumen dan menghilangkan keberkahan dalam usaha. Yang berikutnya, tidak merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian alam dan tidak membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Produsen tidak boleh melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran, kerusakan hutan, ataupun membahayakan kehidupan masyarakat sekitar. Contohnya adalah mengurangi limbah pabrik, menggunakan energi ramah lingkungan, mengelola sumber produksi dengan baik, serta menghemat pengguna air dan sumber daya alam. Prinsip ini menunjukkan bahwa produksi dalam Islam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar alam tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Berikutnya adalah memperhatikan kesejahteraan pekerja. Dalam ekonomi syariah, pekerja memiliki hak yang harus dipenuhi dengan adil. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi upah yang layak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Produsen tidak boleh menzalimi pekerja dengan memberikan upah yang terlalu rendah, memaksa pekerja berlebihan, ataupun mengabaikan keselamatan kerja. Contohnya adalah memberikan gaji tepat waktu, memberikan upah yang adil, menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta menghargai hak dan martabat pekerja. Hubungan antara pemilik usaha dan pekerja dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menghormati. Dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, kegiatan produksi akan berjalan lebih baik dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah menekankan bahwa kegiatan produksi harus dilakukan secara halal, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Barang yang diproduksi harus bermanfaat bagi masyarakat, tidak merusak lingkungan, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kegiatan produksi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tapi juga menciptakan kemaslahatan sosial dan keberkahan hidup sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Kita masuk pada tujuan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Produksi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan bermanfaat. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga layanan pendidikan dan kesehatan. Contohnya adalah produksi beras untuk kebutuhan pangan masyarakat, produksi pakaian untuk kebutuhan sandang, layanan kesehatan untuk menjaga keselamatan manusia. Dengan adanya kegiatan produksi ini, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih mudah dan merata. Yang berikutnya itu adalah mencari keuntungan yang halal. Dalam ekonomi syariah, produsen diperbolehkan mencari keuntungan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang jujur, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah menjual produk dengan harga yang wajar, tidak melakukan penipuan atau kecurangan, serta menghindari produk yang haram dan berbahaya. Keuntungan halal adalah usahanya harus jujur dan cara memperolehnya harus sesuai dengan syariat. Yang berikutnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan produksi juga bertujuan untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya usaha atau industri, banyak orang dapat bekerja dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya adalah pabrik yang mempekerjakan karyawan, usaha pertanian yang melibatkan petani dan buruh tani, serta usaha jasa yang membutuhkan tenaga kerja. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang keempat ada menjaga keseimbangan sosial. Produksi dalam ekonomi syariah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat yang luas. Contohnya adalah menyediakan produk dengan harga terjangkau, tidak melakukan monopoli pasar, serta memberikan akses barang kebutuhan pokok bagi semua kalangan. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Yang kelima adalah mendapatkan keberkahan hidup. Tujuan tertinggi dalam produksi syariah adalah memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan berarti kebaikan yang telah terus bertambah dan membawa ketenangan dalam hidup, bukan hanya keuntungan materi saja. Contohnya adalah usaha yang jujur dan tidak merugikan orang lain, menggunakan sebagian keuntungan untuk sedekah, serta menghindari praktik bisnis yang haram. Keberkahan adalah untuk mendapatkan keuntungan halal, ketenangan hidup, dan manfaat sosial. Adapun kesimpulannya adalah konsumsi dalam Islam dilakukan secara halal, baik, dan tidak berlebihan dengan tujuan mencapai maslahah atau kemanfaatan hidup. Sementara itu, produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip konsumsi dan produksi Islam, kehidupan ekonomi menjadi lebih adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Tujuan produksi menjaga keseimbangan sosial dan memperoleh keberkahan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kegiatan produksi menjadi lebih bermakna karena tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.